Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Nuraini. Saya dari Prodi PPG PGSD akan menjelaskan terkait dengan design thinking. Design thinking merupakan sebuah cara dan pola pikir untuk memunculkan potensi kreatif yang ada pada diri setiap orang. Sebagai pola pikir, design thinking memberikan keluasan ruang untuk mencoba, melakukan kesalahan, dan belajar dari kesalahan tersebut berkali-kali. Nah, sehingga produk yang tercipta adalah hasil dari proses pembelajaran secara terus-menerus. Beberapa ciri khas dari design thinking, yang pertama dilihat dari metodologinya. Pemecahan masalah dengan design thinking itu berpusat pada peserta didik. Kemudian dilihat dari sumber datanya. Pemecahan masalah dengan design thinking itu berpusat pada pengalaman dan umpan balik dari peserta didik itu sendiri. Strategi pemecahan masalah yang digunakan dalam design thinking itu juga berpusat pada responsif terhadap perubahan, sehingga dalam prakteknya adalah menggunakan pengulangan-pengulangan. Dan terakhir, indikator keberhasilan dari pemecahan masalah dengan design thinking itu adalah peningkatan kualitas pengalaman dari peserta didik itu sendiri. Nah, David Gale itu membagi proses design thinking itu menjadi 5 fase. Yang pertama itu adalah membangun empati. Pada fase ini, perancang perlu membentuk pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan pengguna produknya. Nah, pemahaman ini bisa didapat dari bertanya ataupun mendengarkan dengan cara menggali pengalaman pengguna serta menempatkan kebutuhan pengguna sebagai tujuan utama perancang. Tahap yang kedua itu adalah merumuskan tujuan. Nah, teknik perumusan tujuan dalam design thinking itu menggunakan prinsip empatis, di mana pengguna dan aspirasi atau kebutuhannya itu harus dinyatakan secara spesifik dan rumusan. Yang ketiga itu ada yang namanya menciptakan solusi. Nah, berangkat dari rumusan tujuan yang telah dibuat tadi, pada fase ini perancang akan menciptakan ide-ide solusi untuk memunculkan sebanyak mungkin ide solusi yang bisa dijadikan pertimbangan. Selanjutnya ada mengembangkan prototipe. Nah, pada fase prototipe ini merupakan waktu bagi perancang untuk mewujudkan ide dalam bentuk model yang menunjukkan fitur-fitur dari solusi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menguji coba prototipe. Uji coba adalah fase penting dalam design thinking, karena disinilah ide solusi perancang yang sudah tadi berwujud prototipe itu diperiksa efektivitasnya. Karakteristik seorang design thinker itu memiliki 6 poin. Yang pertama adalah memiliki empati tinggi, di mana harus menjunjung tinggi kesetaraan, artinya harus memanusiakan manusia. Yang kedua itu berpikir integratif. Sebagai seorang design thinker, kita harus dapat menyatukan potongan-potongan informasi, fakta, dan data untuk menjadi sebuah solusi. Kemudian karakter seorang design thinker itu harus optimistik. Dia harus percaya bahwa ada solusi yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang, sehingga kegagalan ataupun kesalahan itu merupakan kesempatan untuk belajar. Untuk selanjutnya ada eksperimentalis. Nah, seorang design thinker itu harus berani mencoba hal yang sama sekali baru, berani gagal atau melakukan kesalahan, sehingga itu akan memunculkan ide-ide yang liar. Selanjutnya itu ada kolaboratif. Nah, seorang design thinker juga harus dapat bekerja bersama berbagai pihak yang lintas bidang, sehingga bisa saling menghargai dan membangun ide. Yang terakhir, yang harus dimiliki oleh seorang design thinker itu adalah gembira. Nah, kreativitas ini lebih muncul dalam situasi gembira, sehingga kegiatan kerja tim dan mengembangkan ide itu perlu dibuat untuk menyenangkan seorang design thinker. Double diamond dalam design thinking. Proses design thinking menggunakan cara berpikir divergen dan konvergen, yaitu sebuah proses di mana kita berpikir melebar
untuk menampung semua informasi dan ide seluas-luasnya. Nah, pada design thinking ini terdapat dua intan, divergen dan konvergen, dengan elemen penting yang berbeda. Intan pertama ini berfokus pada proses memahami masalah. Dimulai dengan tahapan divergen, perancang melakukan proses riset untuk mendapatkan berbagai temuan. Nah, semua temuan ini dihimpun terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan. Berangkat dari temuan tersebut yang sudah dikumpulkan, perancang memulai tahapan konvergen untuk menstrukturkan hasil temuan dan membingkai masalah dengan sudut pandang tertentu. Jadi masalah yang telah terfokuskan ini menjadi titik awal dari intan kedua. Nah, intan kedua adalah proses menciptakan solusi atas fokus permasalahan dari intan pertama. Pada tahap divergen ini, perancang mengembangkan ide-ide kreatif dan imajinatif sebanyak-banyaknya sebagai alternatif solusi. Semua ide ini kemudian dikelompokkan, ditimbang, dikerucutkan melalui tahapan konvergen, sehingga terpilihlah satu atau dua ide prioritas yang dirasa paling sesuai sebagai sebuah solusi. Selanjutnya adalah design thinking versus scientific thinking. Scientific thinking ini lebih berfokus kepada apa yang benar atau salah, sedangkan design thinking berfokus pada apa yang bisa dilakukan. Dengan kata lain, design thinking ini mencari solusi ataupun inovasi dari sebuah permasalahan. Kemudian ada design thinking dan kreativitas. Design thinking ini memiliki ciri khas cara pandang berpikir, sehingga mengeluarkan kita dari cara tradisional dan itu akan menciptakan sebuah ide yang kreatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.